bersyukur kita kembali ada di dalam ruangan Zoom. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas. Baik. Baik, jadi tadi kita sudah sama-sama membaca ya, Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10, dan Yeremia pasal 18 ayat 11 sampai 12, dan pembacaan kita ini menyangkut hati, sesuai dengan tema kita yang judulnya ketika hati berubah. Ada apa ya dengan hati? Biasanya di tahun yang baru ini seharusnya kita bertransformasi, istilah kerennya. Jadi di tahun yang baru kita juga punya perubahan hati yang baru, karakter yang baru. Takutnya yang terjadi adalah tahunnya baru, tetapi tidak ada perubahan hati yang semakin taat, yang semakin takut akan Tuhan, yang semakin mengasihi Kristus. Jadi hanya tahunnya saja yang berubah baru, tapi hati kita masih hati yang lama. Apalagi karakter kita masih hati yang lama. Bicara mengenai hati, ada tidak nih mungkin saya atau saudara sering mendengar istilah hati yang keras, hati yang membatu. Ada penyakit namanya sirosis ya, pengerasan hati. Secara fisik, pengerasan hati pun bisa keras, bisa membatu. Dan itu penyakit. Tapi kalau melihat lebih ke psikis, hati yang keras. Kita juga sering mendengar istilah hati yang keras sama dengan hati yang bebal, hati yang tidak mau diberitahu, dikasih tahu tapi tetap tidak ada perubahan apa-apa, dan itu semua akibat daripada hati. Apakah ada di antara kita di ruangan Zoom ini yang masih hidup bersama suami atau istri dengan karakter yang keras, hati yang keras? Ataukah ada di antara kita semua di ruangan Zoom ini yang memiliki anak-anak yang tidak mau taat, tidak suka dengar-dengar akan nasihat? Ya, baru-baru ini pada sebulan yang lalu kami menguburkan teman penatua presbiter kami di gereja kami, usianya sudah lanjut 70, meninggal dan kami kuburkan, tetapi sampai dengan matinya beliau tidak dapat mengampuni anak perempuan. Lalu menjadi bahan cerita, menjadi bahan perenungan oleh kita semua. Itu menggambarkan bahwa hati itu memang bisa keras. Hati itu bisa keras. Jadi ada inkoneksi, ada ketidaksamaan antara realitas kehidupan kita dengan pengakuan verbalnya kita. Pengakuan verbalnya pengakuan dari mulutnya kita. Ya, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya eh, begini dan begitu, saya mengampuni. Tapi hanya bicaranya di mulut saja, tapi dalam realitasnya tidak demikian. Nah, oleh sebab itu ada apa ya dengan hati? Ada apa dengan hati kita? Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala waspada. Nah, tadi di Yeremia kita baca bahwa hati itu adalah lebih licik daripada segala sesuatu. Mungkin karena hatinya licik, adalah bahasa dasarnya bahkan disebut hati itu jahat. Lebih licik dari segala sesuatu. Ini firman yang bilang. Hati kita itu lebih Suaranya licik dari dibesarkan sedikit, Bu Shirley. Ada kalanya kecil. saya. Tunggu sebentar. Bisa.
Baik ya, itu sudah maksimal volume saya. Apakah? Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Yame. Ya, saya lanjutkan. Jadi ada apa dengan hati? Tadi di pembacaan kita di Yeremia, hati itu adalah hati licik. Dalam terjemahan aslinya dikatakan hati itu jahat. Kemudian di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, disebutkan bahwa jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Waspada, kalau kita waspada itu artinya ada bahaya. Ya, jadi kalau kita tidak hati-hati, ya ada bahaya yang sedang mengintai kita. Itu seperti di kejadian ceritanya Kain iri hati terhadap Habel adiknya, kemudian wajahnya muram. Di kitab Kejadian Tuhan berkata kepada Kain, kenapa wajahmu muram? Karena persembahan adiknya diterima dan persembahan Kain tidak diterima. Dan dari hati itu muncul sampai kepada pembunuhan. Ya, jadi di cerita Alkitab pembunuhan yang pertama dilakukan oleh saudara kandung Kain terhadap Habel. Dan itu munculnya dari hati, iri hati. Jadi kita diminta oleh Amsal untuk waspada. Waspada berarti adanya bahaya. Ya, John Calvin, Bapak Reformasi kita, mengatakan hati manusia adalah pabrik berhala. Pabrik berhala. Berhala ini bahasa lainnya idol, idola. Sekarang lagi ramai ya Indonesian Idol. Kita sedang memasuki season yang berikut dan kita asik menonton di YouTube, di TV. Siapa yang bakal menjadi idol tahun ini, sesi ini. Nah, John Calvin mengatakan bahwa pabrik hati manusia itu pabrik dari berhala atau idol. Kalau dia pabrik, artinya diproduksi terus-menerus. Ini bukan toko, tapi pabrik. Toko jual barang, ya, ambilnya dari pabrik. Tapi yang memproduksi itu pabrik. Nah, John Calvin mengatakan hati manusia itu pabrik dari berhala. Diproduksi, berhala itu diproduksi terus-menerus. Kenapa? Karena dari sejak kandungan kita naturnya manusia memang sudah. Pada saat Allah menciptakan kita serupa dan segambar, tidak ada dosa, tidak ada hati yang busuk, yang jahat, yang harus kita waspadai. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah mulai ya natur kita ini adalah segala sesuatu kecenderungan hati kita itu selalu mengarah kepada yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu maka ada yang namanya ilah-ilah lain, idola-idola lain, berhala-berhala lain kita, selain daripada Tuhan yang kita sembah. Matius 7 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita semua, hartanya kita ini apa? Sehingga hati kita berada di sana. Sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan pendapat daripada seorang yang namanya Pareira. Ya, saya mencari di Google Scholar, Pareira. Pareira mengatakan bahwa hati, definisi daripada hati, adalah pusat emosi, pusat juga kesadaran moral dan spiritual. Jadi bukan hanya pusat emosi. Pertama, pusat emosi. Lalu kedua, pusat kesadaran moral. Dan yang ketiga, pusat kesadaran spiritual seseorang. Hati adalah tempat berdiamnya keinginan, kehendak, pikiran, ingatan, serta segala perasaan.
tempat berdiamnya keinginan, kehendak, pikiran, ingatan, serta segala perasaan. Nah, itu menurut Tyrell. Dan antara kita masing-masing, bahkan yang paling terdekat pun, suami istri, orang tua anak, anak orang tua, tidak ada yang dapat mengetahui kedalaman hati masing-masing dari seseorang. Ternyata hanya Tuhan, di pembacaan kita di Yeremia, hanya Tuhanlah yang sanggup, yang dapat mengerti, tahu hati kita sebenarnya. Karena Tuhanlah yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hal-hal yang tersembunyi, motif-motif tersembunyi yang orang tidak tahu, kabar baiknya kepada kita pada hari ini adalah Tuhan tahu. Nah, mungkin karena kita tahu bahwa Allah itu besar, Dia akbar, dan Dia mengetahui kedalaman hati kita masing-masing. Itu membuat kita aware, ya. Kita waspada dengan hati kita. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman hati kita, sehingga kita tidak bisa yang namanya berkamuflase. Kita tidak berkamuflase, itu kita berubah seperti bunglon di depan Tuhan. Atau kalau di depan seseorang, di depan teman, atau di depan orang-orang terdekat kita, kita masih bisa berkamuflase, ya. Tetapi kadangkala kita tidak dapat berkamuflase di depan Tuhan. Kita apa adanya di depan Tuhan. Kita tidak bisa berpura-pura di depan Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki. Oke, kita kembali. Tadi John Calvin mengatakan hati yang adalah pusat emosi, pusat moral, pusat spiritual itu ternyata pabrik daripada berhala. Nah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan refleksi bagi kita semua adalah, apa harta kita? Adakah sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, itu menjadi idol atau berhala bagi kita? Setiap hari apa yang kita bayangkan di benaknya kita? Apa yang kita bayangkan di benaknya kita? Itu menggambarkan kecenderungan hati kita. Ya. Sering sekali saya melupakan Tuhan. Sering sekali saya melupakan. Kenapa saya bilang saya melupakan Tuhan? Saya bersyukur ada The Chosen One Ministry. Pagi saya bangun dan saya tahu bahwa saya harus ada di ibadah pagi. Tapi sebelum saya bergabung di The Chosen One Ministry, ya puji Tuhan, lahir baru, menjadi ciptaan baru, ada kesadaran untuk selalu mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Tapi pernah ada juga waktu-waktu di mana bangun-bangun saja. Sekarang ini bahkan kita bangun, yang pertama kita lakukan bukan kita duduk dan kita berdoa, mengucap syukur kita bangun pagi dengan sehat sejahtera, tapi yang kita lakukan langsung mengambil HP kita. Langsung buka WA cari tahu ada pesan yang masuk atau tidak. Atau langsung bangun dengan langsung mulai dengan membuka Facebook atau membuka YouTube. Ya. Informasi-informasi segala hal mengenai Indonesia, mengenai dunia, kita update, ya, dan kita lupa untuk bersyukur. Nah, sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan yang kita lakukan tidak secara sadar maupun secara sadar, ya, itu menjadi idol, berhala bagi kita. Nah, mari kita daftarkan, ya, ilah-ilah kita. Contoh, ya, kekuasaan, posisi, jabatan, ya, kesuksesan, ya, pembuktian diri, kesejahteraan,
kebanggaan, kesombongannya kita, kenyamanannya kita. Ada yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini nyaman. Yang lain boleh gonjang-ganjing, tapi saya nyaman di sini. Jadi jangan ganggu saya. Keluarga kita juga bisa menjadi idol berhala kita. Ada tuh sering sekali saya mendengar ada istri-istri yang berkata, "Waduh, bagaimana ya kalau rasa, bagaimana kalau saya ditinggalkan? Saya tidak bisa kalau ditinggalkan oleh suami misalnya. Bagaimana saya hidup?" Menurut saya ini bahasa-bahasa yang kurang beriman. Dan ternyata suami atau istri bisa menjadi berhala, bisa menjadi idol daripada kita lebih daripada itu. Ada juga yang sering berkata, bagaimana kalau misalnya anak-anak saya meninggalkan saya? Nah, ini juga anak-anak menjadi idol. Jauh lebih penting daripada. Baik. Bahkan pelayanan kita pun bisa menjadi berhala, bisa menjadi idol. Kenapa? Karena kita mengejar kesempurnaan di dalam pelayanan. Dan kebanyakan kita mengejarnya dari segi kuantitas, ukuran angka. Jadi kalau saya berada melayani di jemaat yang kecil, kemudian saya melihat pelayanan orang lain yang begitu luar biasa besar, lalu kemudian di dalam hati saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa? Kok sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi jemaat saya tidak bertambah. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi idol. Ya, apabila kita mengejar sesuatu yang akhirnya menjauhkan kita daripada Tuhan di dalam pelayanan. Ada yang melayani, saya sering sekali melihat ini dan ini bisa saya saksikan itu dari Sumba. Melayani luar biasa suami istri pendeta, tapi kemudian tidak punya waktu dengan keluarga. Tidak ada waktu dengan anak-anak. Kalau kami pergi ke rumahnya, rumahnya bagaikan kapal pecah. Kalau rumah saja tidak rapi, bagaimana menata hati kita? Papa di mana ada pelayanan, mama di mana ada pelayanan. Anak-anak sendiri bahkan makan saja mereka harus mengurusnya sendiri. Masih kecil tapi nyalakan kompor sendiri, masak sendiri, hanya ada nasi, telur satu ya yang bisa mereka makan. Kemudian waktu anaknya ditanya, ntar nanti kalau besar bercita-cita jadi apa? Mau jadi pendeta, mau jadi pelayan Tuhan? Jawaban anaknya, tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Kenapa tidak mau jadi pelayan Tuhan? Papa dan mama pelayan. Tidak mau karena papa sibuk. Tidak ada yang bantu mengerjakan PR. Kancing lepas di baju, pergi sekolah. 2 kancing lepas di baju. Tidak ada yang jahitkan kancing. Apa mamanya ada di mana? Di pelayan. Kami sedang melayani. Baik. Jadi kecenderungan dari kita untuk mengukur secara kuantitas. Kita melupakan bahwa yang Tuhan mau itu adalah kesetiaan kita, ketaatan kita, penyangkalan diri kita. Bukan berapa banyak jemaat yang bertambah dari tahun ke tahun. Atau menjangkau lebih banyak daerah. Buka cabang di A, buka cabang di tempat B. Kita melupakan bahwa ya seperti tadi saya katakan, berhala-berhala kita itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kesenangan-kesenangan, kesuksesan-kesuksesan kita.
citra diri kita, ya, hobi kita. Kita melupakan bahwa kesehatan kita, sukacita dan damai sejahtera yang kita nikmati. Dan kita masih berada di tengah-tengah daripada keluarga kita yang sederhana. Ini adalah pemberian dari mereka. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Oleh sebab itu waspada dengan hati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jaga hati yang pertama itu adalah ada yang namanya self awareness. Evaluasi diri. Senantiasa kita lakukan introspeksi diri. Saya ingat firmannya Pak Firman pagi hari beberapa hari. Kita melihat di cermin, tapi cermin firman Allah. Bukan kita lihat cermin lalu lihat wajahnya kita. Tapi kita melihat cermin firman Allah. Itu yang disebut dengan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menrefleksi diri sendiri setiap waktu. Adakah kita mengambil waktu teduh untuk bertanya dan merefleksi diri kita sendiri? Pada saat kita diserang, kalau kita bertengkar suami dan istri, atau kita bertengkar orang tua dan anak, anak dan orang tua, saking emosinya kita, lagi-lagi ini hati adalah pusat emosi. Saking emosinya kita sampai kita tidak bisa mau merefleksi, mengevaluasi diri sendiri. Bahwa pernikahan itu dua orang, bukan satu. Bahwa ada dua pihak yang berinteraksi dan berjibaku, berkonflik. Bukan hanya satu. Nah, jadi pada saat kita bisa merefleksi diri, kita bisa introspeksi diri. Ya, sebenarnya kita mau berkata bahwa Tuhan, saya ini tidak sempurna. Saya juga salah. Saya bisa melakukan salah. Apabila kita evaluasi, berefleksi diri, kita bergantung terus-menerus sama Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukannya apa-apa tanpa Tuhan. Yang dimaksud dengan jaga hati adalah, yang berikutnya adalah kerendahan hati, fokus kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Tetapi fokus kita kepada orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan jaga hati adalah berani mengakui kesalahan. Nah ini, waduh ini sulit, saya belum dapat melakukannya. Saya mengatakan bahwa saya berproses. Sulit sekali mengakui bahwa saya juga ada salahnya apabila saya merasa saya benar. Oke, oleh sebab itu maka dengan tuntunan Roh Allah pagi hari ini kita diingatkan untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena memang hati kita itu hati yang licik. Kita tidak dapat missing, mengabaikan itu. Kita harus berintrospeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri, itu kita lakukan setiap hari. Mungkin baik ya kalau malam hari sebelum kita beristirahat dari seluruh aktivitas kita bisa bertanya lagi kepada Tuhan. Itu juga mungkin bisa bertanya kepada orang-orang terdekat kita apabila jika kita hari ini misalnya ada konflik dengan suami atau dengan anak. Ya, mungkin benar firman Tuhan yang mengatakan kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya diselesaikan saat hari itu juga, langsung introspeksi. Apa yang salah, apa yang perlu dibenahi, dan diam untuk mendengarkan. Sebenarnya orang-orang terdekat kita itu adalah orang-orang yang diberi Tuhan untuk menyampaikan yang paling murni bahwa kita ini sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dengar temannya kita bilang, oh Shirley kamu itu begitu, jangan percaya, itu bohong semua. Tapi pada saat suami saya mengatakan, lu engkau itu sebenarnya begini, itu yang paling benar. Atau istrimu mengatakan, papa sebenarnya papa itu begini, sebenarnya itu yang paling benar. Atau anak-anakmu mengatakan papa dan mama itu orangnya seperti ini, sebenarnya itu yang paling jujur, yang paling benar, yang harus kita dengarkan.
yang harus kita simpan di dalam. Baik Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita agar kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, melakukan introspeksi diri setiap hari, setiap. Terima kasih. Mari kita menutup penyampaian firman ini dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami manusia yang lemah dan berdosa, kecenderungan hati kami, Tuhan, semakin jahat adanya, betapa licik hatinya kami, dan kami ditipu oleh setan mengalihkan fokus hidup kami, hati kami, lebih kepada berhala-berhala, idol-idol kami, lebih daripada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Roh Kudus bantu kami setiap hari, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kami percaya apabila Tuhan lebih dari semuanya, hati kami senantiasa dijaga, kemurnian hati kami senantiasa dijaga, sehingga apa saja yang kami lakukan, segala aktivitas kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya ada dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menerangkan lebih jauh segala yang kami dengar pagi hari ini dalam hati kami. Jangan mengeraskan hati kami, melembutkan hati kami untuk menerima semua kebenaran ini, pedoman dan koreksi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.